Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Anggara Putra Pratama dengan NIM 1202180 195 dari kelas SI 4205. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan konsep Business Intelligence pada skema database yang sudah diberikan. Sebelum saya masuk ke penerapan konsep Business Intelligence, saya akan menjelaskan database terlebih dahulu. Skema yang saya pilih adalah skema sales. Ini adalah bentuk skema database dari sales. Dalam pembuatan database, data-data yang diinput ke dalam database pasti sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Skema ini memiliki central table yang dihubungkan oleh key dari tabel lain. Skema ini dinamakan star skema. Star skema membuat read output menjadi efisien dan ideal untuk high scale delivery. Dalam pembuatan database, skema yang dibuat sangatlah penting. Apabila skema yang dibuat bagus, akan menghasilkan query yang lebih cepat. Setelah mengidentifikasi database yang sudah ada, untuk penerapan business intelligence harus melakukan identifikasi terhadap bisnis, bagaimana bisnis itu bekerja, proses bisnisnya, model bisnisnya, dan lain-lain. Organisasi dan fungsionalitas, siapa yang bertanggung jawab, departemen mana yang dibutuhkan, fungsinya dalam organisasi bagaimana, dan infrastruktur. Apakah infrastruktur teknologi dalam perusahaan memadai atau tidak? Lalu implementasi sistem OLTP dan OLAP ke database. Penggunaan OLTP atau Online Transaction Processing digunakan misalkan seperti pada kasir ketika penjualan. Ketika ada penjualan, maka stok akan berkurang. Data yang dihasilkan secara real-time berubah di database. Datanya cenderung berskala kecil, sedangkan sistem OLAP digunakan untuk menganalisis. OLAP akan menghasilkan data penjualan yang sudah dikumpulkan oleh OLTP. Data penjualan yang sudah dikumpulkan OLAP akan mudah dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan nantinya. Di sini ada contoh OLTP, misalkan terjadi transaksi, maka waktu itu juga akan dicatat pada sales order detail. Yang contohnya berisi order quantity, itu berapa banyak ordernya, produk ID-nya, harganya, diskonnya, dan lain-lain. Lalu misalkan dia menggunakan credit card, maka akan dicatat juga credit cardnya, misalnya tipenya atau nomornya. Lalu data analis akan melakukan manipulasi data, contohnya menghapus data yang tidak dibutuhkan. Setelah itu akan dilakukan visualisasi terhadap data yang berupa grafik, scorecard, dan lain-lain. Data yang diambil oleh data analis dari database yang sudah ditampilkan di awal tadi. Data scientist akan mengambil hasil dari visualisasi data tersebut, lalu melakukan analisis menggunakan machine learning atau algoritma komputer. Misalkan di database sales, diambil contoh, data analis akan melakukan pengumpulan data lalu memanipulasi data, dan akhirnya akan dibuat dalam bentuk grafik. Dalam grafik penjualan dibuktikan bahwa produk A telah menjual sebanyak 1000 unit dan produk B terjual sebanyak 50 unit. Dari informasi tersebut, data scientist akan melakukan analisis serta memprediksi menggunakan machine learning bagaimana penjualan ke depannya nanti. Dari analisis yang dihasilkan, merekomendasikan bahwa produk B harus didiscontinue atau diberhentikan penjualannya. Nah, di sini letak manfaat business intelligence. Para pengambil keputusan, misalkan manajer atau direksi, dapat memutuskan apakah harus mendiscontinue produk B atau tidak. Kurang lebih seperti ini workflow dari yang saya sebutkan tadi. Mulai dari data dan informasi, penjualan oleh data analis, lalu dianalisis menjadi knowledge oleh data scientist, dan menghasilkan rekomendasi yang disebut business intelligence. Lalu berakhir pada keputusan apa yang akan diambil nanti oleh
para pengambil keputusan. Ini bisnis analytics yang dapat diterapkan kurang lebih sama seperti sebelumnya. Yang pertama, melakukan reporting dapat berupa scorecards, lalu data diambil dari data warehouse. Nah, di sini di deskriptif ini menghasilkan apa sih yang terjadi pada saat ini. Lalu masuk ke prediktif. Prediktif itu seperti prediksi apa yang akan terjadi. Nah, di sini ada data mining, text mining, web media mining, dan forecasting atau ramalan ke depannya. Di sini menghasilkan apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Selanjutnya ke preskriptif. Setelah mengetahui apa yang terjadi sekarang dan ke depannya nanti, maka perlu diambil keputusan apa yang harus kita lakukan sekarang. Di sini ada optimization, simulation, decision modeling, dan expert system. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.